Halo, halo. Kamu bisa denger aku nggak? Bagus, bagus, bagus. Ini bagus. Bagus? Iya, iya, Oke. Salah satu digit iya. tadi angkanya. Oke, gimana kabar, Kak? Baik-baik. Kamu gimana kabarnya? Ya, baik. Jam berapa ini di sana? Sekarang jam setengah tiga siang. Oh, masuk sore udah. Setengah tiga sore gitu ya. Iya, Oh, lebih dulu di Indonesia berarti ya. Lebih maju di iya benar. Indonesia. Oke, oke. Di Aku enam kota jam. Apa? di kota apa ini, Kak? Aku di kota Hamburg. Oh, di Hamburg. Iya. Oke. Oh iya, di sana sebagai perawat kan ya? Iya, benar. Aku Oke. register. Eh, tapi sekolahnya dulu di Indonesia. Enggak, aku sekolahnya di Jerman, pure di Jerman. Jadi Oh, di oke. Indonesia itu kuliahnya bagian lain, bukan bagian Oh, keperawatan. gitu. Jadi, Nah, kita mulai dari Indonesia aja deh dulu. Aslinya dari siap. mana dulu, terus sekolahnya gimana gitu, Kak? Mungkin ceritain dari Aku situ. aslinya dari Bangka Belitung. Oh, dari Terus Belitung. iya dari Ah, Bangkanya sih, kan pulau Bangkanya. ya. Jadi aku dari Pulau Bangka. Terus lulus SMA aku kuliah di Bandung. Jurusan? Di Bandung. Jurusan Pendidikan Seni Tari. Oh, ya, ya, ya. Oke. Jadi aku guru tari dulu, penari profesional juga. Ah, Sempat mengajar di wisuda 3 bulan kayak gitu. Terus abis itu langsung ke Jerman. ikut ke Jermannya berarti ikut program apa tuh? Ausbildung. Enggak, program au pair. Jadi aku Au au pair pair. dulu. Jadi Ah, kayak 1 tahun. Nah, habis itu aku volunteer. Volunteernya di bagian keperawatan juga. Terus aku tertarik kan karena aku suka aja pekerjaannya gitu. Terus habis volunteer aku mulai Ausbildung keperawatan di Jerman. oke. Nah, Iya. dari au pair itu kita kayak kontrak sama keluarga gitu ya atau di perusahaan? Enggak, itu benar sama keluarga. Sama Jadi keluarga bilangnya ya. keluarga angkat ya. Heeh. Host family Nah, kontraknya. jadi kita di situ sambil sekolah gitu berarti ya, Kak, di program au pair itu. Sebenarnya itu tuh kan kayak kamu tuh kayak tinggal di keluarga tersebut, terus kamu Mm-mm. bantu baby anak kecil kan. Biasanya mereka Heeh. punya anak kecil. Nah, tapi biaya hidup kamu ditanggung. Jadi kamu dapat uang saku, dapat kursus bahasa Jerman karena kan harus bisa bahasa Jerman. Kalau Mm-mm. aku kan opernya di Jerman gitu. Kalau misalnya di negara Prancis atau Belanda, kamu juga pasti dikursusin bahasa mereka gitu kan. Jadi aku tuh sekolahnya cuma sekolah bahasa aja waktu oper. Mm-mm. Nah, sisanya ya cuma gitu aja, kayak bantu di keluarga gitu, jagain anaknya, kayak abis sekolah, kalau keluarganya, mama papanya belum pulang dari kerja, jadi aku yang bantu jagain anaknya, terus Oh. kayak siapin makanan, antar jemput anak sekolah, kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi kayak lebih ke au pair tuh kayak kesempatan buat anak muda yang pengen ngerasain hidup di luar negeri gitu loh. Tapi Iya, iya. nggak perlu. Iya. Tapi si keluarga ini wajib untuk kayak mengkursuskan bahasa itu tadi ya. Nah, itu Iya kontrak benar. Jadi di kontrak kontraknya di berapa kontrak kerja. lama, Kak? Sebenarnya au pair itu maksimal 1 tahun, tapi kamu boleh Oh. dipersingkat. Kamu ada banyak banget kasus dan kondisi yang kayak, oh aku nggak suka sama keluarga ini, oh mereka Ah, nggak dengan baik gitu, aku mau pindah gitu ke keluarga yang lain, itu kamu bisa. Atau misalnya di lain sisi kamu pengen Ausbildung atau kamu pengen kuliah gitu mm-mm. kan, aku kontraknya gitu karena alasannya aku pengen Ausbildung, karena alasannya aku pengen kuliah segala macam. Jadi sebenarnya kontrak 1 tahun itu tidak terikat, jadi kamu Ah, bisa resign kapan aja. oke. Berarti kita misalnya nggak enak sama keluarga ini, mau ganti keluarga lain gitu, bisa ya di tengah jalan itu? Bisa banget, cuma Ah, kayak di Jerman itu au pair itu diatur undang-undang ya. Jadi kamu nggak bisa, aku pengen keluar hari ini, hari itu keluar juga nggak ah. bisa gitu. Jadi kamu harus kasih waktu juga buat keluarga angkat kamu buat nemuin pengganti kamu. Jadi kayak Oh waktunya itu dua ya. minggu. Ah. Gitu. Jadi Nggak bisa hari ini dua dadakan minggu. ya. Iya, jadi kan masing-masing kayak win-win solution gitu kan. Jadi kamu ada kesempatan buat ngurus-ngurusin berkas di waktu 2 minggu itu, dan keluarga angkatnya bisa
nyari au pair yang baru dalam waktu 2 minggu itu gitu loh. Nah, dulu waktu pas mau berangkat au pair ini di Indonesia dulu apa yang disiapkan Kak untuk ikut program Aku itu? kursus bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Minimal jadi harus A1 doang. A1. Jadi itu level yang iya. Dia urutannya apa sih Kak? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Paling Jadi tinggi ya itu C2. Paling tinggi ya itu kayak mother language ya. Iya. Bahasa ibu ya kalau jadi kamu ngomongnya nggak pakai mikir lagi gitu. Itu cuma A1 doang. Ya jadi A1 level anak TK. Anak TK gitu. Jadi mudah banget sih. Jadi untuk mendapatkan sertifikat A1-nya itu di Indonesia melalui apa tuh? Ada kayak lembaga khususnya atau gimana? Jadi kamu harus daftar. Aku waktu itu kebetulan aku kursus bahasa Jermannya di Goethe Institut Bandung. Nah, Goethe itu adalah salah satu lembaga resmi yang mengadakan ujian bahasa Jerman. Jadi sertifikat yang dikeluarkan dari Goethe itu adalah official. Jadi misalkan ada juga kalau di Jerman tuh ada lembaga-lembaga yang lain yang juga punya lisensi gitu kan bilangnya resmi. Nah, aku waktu itu di Goethe Institut. Jadi Goethe Institut juga banyak cabangnya kan, ada di Jakarta, Yogyakarta, Bali dan segala macam lah. Nah, aku waktu itu di Bandung. Jadi kamu sebenarnya nggak harus kursus di Goethe, tapi kamu harus ujian di Goethe. Aku kurang tahu kalau sekarang apakah ada lembaga yang lain di Indonesia yang punya lisensi itu, tapi setahu aku Goethe adalah yang paling official gitu kalau mau ujian bahasa Jerman. Nah, ujiannya harus di Goethe. Kalau untuk bimbingan bahasanya itu boleh aja ya di tempat lain gitu ya. Ya, jadi kamu bisa belajar otodidak. Aku tapi waktu itu di ujiannya harus di situ tapi ya, harus di Goethe Institut itu. Iya, karena kan sertifikatnya harus resmi ya. Jadi satu-satunya lembaga yang punya lisensi sertifikat resmi itu cuma di Goethe waktu itu, waktu zamanku. Aku nggak tahu kalau sekarang apakah ada lembaga yang lain yang punya lisensi yang sama dengan Goethe. Kayaknya masih di situ kayak Kak. Cuma satu-satunya itu deh. Kayaknya satu-satunya itu deh. Soalnya dari yang lain juga di Goethe itu. Iya, soalnya kalau di Jerman tuh ada TELK, ada Goethe gitu. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada TELK itu. Mungkin, tapi aku pernah dengar yang kuliah bahasa Jerman. Aku punya teman, dia waktu itu kuliahnya di Jogja bahasa Jerman. Nah, mereka ada dari kampusnya. Kayak yang hampir sekarang dengan Goethe gitu. Oh iya, oke. Itu kalau misalnya ikut bimbingan di Goethe itu juga dia berapa bulan? Ya kayak di asrama kan gitu juga kan ya? Ya, jadi itu tuh ada paketnya gitu. Sebenarnya jujur aja itu mahal. Buat ambil kursus bahasa Jerman di Goethe itu mahal banget. Aku waktu itu juga aku habisin semua tabunganku sih waktu itu karena aku bingung kan, karena aku pengen cepat-cepat gitu. Jadi gimana ya gitu. Jadi kayak kehilangan arah gitu. Gimana caranya aku bisa belajar bahasa Jerman bener-bener bisa gitu, yang nggak sembarangan. Karena aku mulainya juga otodidak gitu kan, aku beli buku, aku belajar dari aplikasi Duolingo, tapi kayaknya itu nggak cukup gitu kan. Terus aku ambil waktu itu paket yang cuma 2 kali seminggu, 2 kali seminggu, sekali pertemuannya itu cuma 5 jam, dan itu tuh sedikit banget. Dan waktu itu juga udah berapa ya, aku bayar waktu itu kayaknya udah 3,5 juta zaman aku. Itu tahun 2017. Berapa itu? 2017 sudah segitu ya? Seminggu ya, 2 kali pertemuan. Ya, jadi 2 kali pertemuan per minggu, dan 1 pertemuan itu 1,5 jam, dan itu cuma 2 bulan. Oh. Iya. Tapi menurutku mahal ya. Paket yang lainnya ada ya, yang lebih ini ya gitu ya? Ada. Jadi ada yang insentif gitu, yang kayak kamu bisa 2 jam, terus 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu, banyak lah macamnya di Goethe. Nah, waktu itu kan aku juga ngambilnya cuma level A1 kan, jadi kan nggak kayak borong gitu ngambil sampai level B1 gitu kan. Banyak paketnya. Oke. Salah satunya itu ya persiapan bahasanya. Dokumen lainnya kayak lu harus lulusan apa atau apa gitu, nggak ada di. Enggak. Jadi sebenarnya au pair itu kan beneran kayak program untuk anak muda yang pengen nge-explore dunia gitu kan intinya. Jadi kamu tuh nggak apa-apa kalau misalnya kamu cuma lulusan paket C gitu, nggak apa-apa, karena kamu tujuannya cuma dunia, kamu nggak si host family kamu itu
vice versa gitu, kasih timbal balik gitu kan. Kamu bantu aku jaga anak aku kerja, aku kasih kamu kesempatan ini gitu kan. Oke. Nah, cuma pentingnya waktu itu kan paspor pasti harus ada paspor gitu kan. Terus kan kedua juga harus bikin kayak CV gitu kan. Kayak kamu siapa, ada pengalaman dengan anak kecil gitu kan, ya pastilah, maksudnya kamu keluarganya nggak kenal kamu gitu kan, gimana aku mau kasih anak aku kalau aku nggak tahu Nggak latar tahu. belakang kamu gimana, Ya, ya. dipertimbangkan biasanya. Nah terus juga aku waktu itu karena aku jurusannya jadinya pedagogik ya, karena aku pendidikan, jadi mereka kayak pengen banget gitu kan. Terus kamu interview juga gitu, kayak wawancara. Aku waktu itu pakai Skype. Waktu itu belum ada Zoom ya, zaman dulu 2017. Jadi pakai Skype waktu itu, tapi pakai bahasa Inggris gitu kan. Aku jujur aku nggak bisa bahasa Jerman gitu. Aku bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisku pun waktu itu karena di Indonesia tidak dilatih gitu kan, nggak ngomong. Jadi bahasa Inggrisnya pasif gitu, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kamu ngerti pekerjaan kamu apa, kewajiban kamu apa, dan hak kamu apa gitu kan. Nah, jadi sebenarnya cuma paspor, CV, terus kamu harus apply visa. Jadi yang sebenarnya yang bikin sulit buat jadi au pair itu nge-apply visanya. Karena ngambil appointment di kedubes Jerman di Jakarta itu tuh lama banget. Jadi aku sebelum dapat host family sama dapat sertifikat level A1 bahasa Jerman, aku udah ngambil appointment dulu di kedubes Jerman. Itu lama banget. Oh, jadi waiting list. Salah satu tekniknya gitu ya. Ini urus visanya itu dulu ya. Ya, jadi sebenarnya kan kamu kalau mau ngurus visa kan berarti kamu harus ada kontrak kerjanya, harus ada paspor, akuntansi, perjalanan dari Indonesia ke Jerman gitu kan. Tapi kan sembari menunggu itu semua gitu, kamu bisa ngambil janji dulu di kedubes Jerman, karena itu tuh aku waktu itu 3 bulan deh nunggu kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya berkas-berkasnya udah ada kan, jadi kan pas gitu kan sama appointmentnya gitu kan. Itu aku sekarang dengar katanya ada yang sampai 1 tahun nunggu waiting list buat Memang nggak semudah itu ya mendapatkan visa untuk ke Jerman ya? Enggak. Jadi untuk jadi au pair kamu di interview di kedubes Jerman. Jadi di interviewnya pakai bahasa Jerman. Nah di proses yang itu yang banyak yang gagal. Interviewnya padahal dengan kedutaan besar Jerman di Indonesia ya, bukan sama keluarga yang di Jerman. Enggak, jadi justru mereka yang kayak jadi bagian ngambil part di situ buat nilai ini orang nggak bisa bahasa gitu ya. Iya, kayak nggak nyambung gitu kan. Kamu nggak harus pintar-pintar gitu, tapi mereka cuma pengen lihat gitu kan, karena kan tujuan au pair itu culture exchange. Mereka pengen juga kamu belajar bahasa mereka gitu kan. Tapi terus mereka lihat kan di sertifikat level A1-nya bahasanya. Tuh, aku pernah punya teman gitu, dia nilainya bagus banget karena kan tertera di sertifikat bahasa itu. Kamu misalnya nilainya 90 gitu. Tapi kamu ngomongnya nggak kayak 90 gitu. Tapi kamu ngomongnya kayak 60 kan nilainya. Nah, nggak balance. Mereka nggak suka. Jadi orang Jerman tuh nilainya tuh aneh gitu. Jadi mereka tuh lebih suka kayak jujur gitu. Jadi kalau kamu nilainya 70 gitu kan, terus kamu ngomongnya kayak 70, iya bener gitu. Berarti dia nggak cheating, nggak nyontek gitu kan. Nah itu juga jadi pertimbangan waktu itu. Justru yang parah tuh kalau misalnya kamu apply au pair, terus sertifikat bahasa Jerman kamu B1, berarti levelnya tinggi kan, B1. Terus kamu, nah itu lebih parah. Mereka biasanya nggak gitu. Iya. Oh, berarti dia nggak semata-mata ngelihat nilai di kertas ya. Skillnya yang skill orang Jerman tuh gitu banget. Nah, sampai sekarang berarti di Jerman udah di rumah sakit gitu ya? Aku kerjanya sebenarnya nggak di rumah sakit karena aku nggak suka rumah sakit. Jadi di mana ini? Aku kerjanya di residen. Jadi di Jerman itu cuma gimana ya bilangnya, sistemnya tuh beda banget sama di Indonesia kesehatannya. Jadi mereka itu benar-benar dibagi gitu, dipilah-pilah gitu sistem kesehatannya. Jadi kalau rumah sakit ya rumah sakit gitu, perawatnya rumah sakit, perawat lansia, perawat anak kecil gitu. Dan untuk rumah sakit pun mereka tuh gak sembarangan rumah sakit. Jadi beneran banyak klinik-klinik. Jadi misalnya kalau kamu punya masalah jantung nih, langsung aja ke klinik jantung, nggak harus lewat emergency. Jadi nggak buat tulisnya. Menurut aku sistemnya jadi kayak tertata rapi gitu. Jadi kamu udah mau kemana gitu. Nah aku
aku karena aku passionnya aku suka sama orang ya, aku suka kerja sama orang. Aku nggak suka kerja di rumah sakit karena itu tuh banyak apa ya tekanannya, ini stresnya tuh beda gitu. Nah aku lebih suka kerjanya tuh di residen. Jadi di Jerman itu FYI doang, ini di Jerman tuh banyak orang tua, jadi kayak pensiunan yang tinggalnya tuh kayak bilangnya di Indonesia tuh kayak panti jompo kan, tapi kalau di Indonesia tuh panti jompo konotasinya tuh kayak jelek gitu kan, kalau di Indonesia. Nah mereka gitu panti jomponya, jadi panti jomponya itu kayak hotel loh. Jadi kamu tinggal di situ, bayarnya mahal banget. Jadi biasanya orang-orang yang kaya ya bisa tinggal di situ. Bayarnya mahal banget. Nah kita tuh, jadi mereka tuh ada perawatnya yang di situ. Nah aku kerjanya di situ karena menurutku itu lebih apa ya? Karena aku orangnya suka bersosialisasi dan aku lebih suka nge-explore gitu, dan nggak under pressure kayak di rumah sakit gitu. Jadi aku nggak suka rumah sakit. Jadi aku kerjanya di situ. Beda kan? Atau kalau di Nah, kalau di tempat itu tadi berarti kondisi apa ya menyebutnya, lansianya itu sehat ya? Cuma dia tua aja kan? Nggak kayak di rumah sakit orang sakit gitu nggak? Jadi sakitnya tuh nggak kayak di rumah sakit, tapi sakitnya tuh kayak demensia ya, gitu. kayak pikun gitu ya? Pikun gitu atau depresi. Jadi lebih ke psikis sih menurutku. Jadi kayak yang namanya orang tua gitu kan, sedih juga kan, maksudnya kamu udah tua gitu, kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, jadinya butuh bantuan gitu kan. Jadi itu tuh ya namanya juga orang tua gitu kan, jadi nggak sakitnya tuh nggak sakit-sakit banget, tapi ada juga yang sudah end stadium gitu, entah kanker kayak gitu atau kayak gitu juga ada. Cuma seperti yang udah aku bilang, vibe-nya itu lingkungannya itu enggak sesetres kayak di rumah sakit menurutku. Jadi kayak lebih family gitu. Berarti di lingkungan itu ada kayak dokter juga, perawat juga gitu kah? Jadi dokternya nggak standby. Jadi dokternya datang kayak seminggu atau seminggu sekali atau 2 kali gitu. Jadi cuma check up aja gitu. Jadi check up ada apa gini kan. Terus kalau misalnya ada emergency situation gitu, aku yang misalnya ngelapor, yang tugas. Jadi kita tuh aku tuh sebagai register nurse-nya itu jadi kayak leadernya gitu loh. Aku yang lihat gitu. Jadi misalnya shiftnya nih, shift pagi, siang, malam kan. Tapi aku nggak shift malam. Nah kalau tempat-tempat kayak gitu tuh biasanya nggak harus shift malam karena kita punya petugas shift malamnya sendiri gitu. Nah, sore bilangnya gitu. Nah jadi kalau aku datang ke shift aku, jadi aku lihat kan kolega aku, jadi kayak mereka tuh ngelaksanain apa yang aku kasih tahu gitu. Misalnya hari ini kita gini, jadi harus apa sih kayak meeting gitu kan, briefing sebelum mulai kerja. Terus aku kasih tahu yang kayak gini, pasien ini yang gini, butuhnya ini, semalam dia nggak bisa tidur atau apa. Jadi tolong ini ya, ini tuh. Jadi beda loh. Jadi kayak kalau di rumah sakit tuh jadi kayak tim tim leadernya gitu kan. Nah, kepala ruangannya mungkin kalau di kepala ruangannya. Nah, tapi nanti kalau si kolega-kolegaku itu, bawahan aku itu butuh bantuan, misalnya Sarda yang itu harus gini-gini, misalnya infusion atau suntik, apa gitu, emergency situation. Nah, itu mereka larinya ke aku. Nah, itu tanggung jawab gitu. Paling stresnya situ aja sih. Tapi jadi kamu nggak harus kayak di rumah sakit tuh kayak under pressure-nya kalau ini apa itu. Terus dokternya teriak-teriak, aku nggak suka yang kayak gitu. Aku nggak suka. Aku sukanya gitu. Oke. Berarti kegiatan di situ lebih ke pemenuhan kebutuhan hari-harinya ya, kayak mandi, makan gitu ya. Iya benar. Jadi petugas makannya ya ada. Jadi yang ngurusin makan tuh ada. Jadi bagian restorannya juga ada. Jadi beneran kayak hotel. Iya. Itu gambarannya di situ kayak di rumah sakit kan ada yang satu ruangan satu orang atau satu ruangan bangsal banyak orang gitu. Kamar pribadi. Oh gitu, satu kamar satu orang. Ada juga yang double, jadi misalnya kayak suami istri gitu. Oh ya, ada berarti ya suami istri di situ. Ya, ada banyak banget, iya. Itu kalau memang lansia di situ wajib masuk di situ atau ada juga yang di rumah biasa gitu?
Ada. Jadi kalau di sini tuh keperawatannya tuh dibagi-bagi kan. Jadi ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah lansia kayak gitu, residensi, ada yang mobile. Jadi Heeh. mereka datang ke rumah lansia ini. Jadi kayak door to door gitu kan. Tapi Oh, nah, tapi cuma kamu harus kerja sendiri kan. Berarti kamu harus sendiri ya. ke rumah masing-masing Datangi door to door. satu-satu gitu ya. Ya, benar, Mm-mm. benar gitu. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang kayak hospice. Aku nggak tahu kalau di Indonesia ada hospice atau enggak. Itu yang kayak rumah duka bilangnya, bukan rumah duka sih. Jadi pasiennya belum meninggal, kayak Ah, koma, entah nggak bisa lagi sembuh gitu dari ya. penyakit dan udah siap buat meninggal gitu. Ah, Itu dirawat di hospice. Nah, yang kayak gitu juga. oh, belum ada kayaknya di Indonesia. Oh, belum ada ya. Jatuhnya tetap ke rumah sakit kalau kayak gitu. Iya, dan itu dokternya juga standby sih. Tapi itu juga hospice-nya juga ada yang kayak tim hospice, tapi mereka nggak di hospice. Jadi door to door ke rumah juga. Itu palliative team namanya, Mm-mm. palliative care. Nah, itu juga ada. Jadi banyak loh. Jadi kayak aku tuh kaget pas datang ke Jerman tuh, oh gitu. Karena di Indonesia tuh cuma taunya tuh rumah sakit doang. Iya, Rumah rumah sakit. sakit, bawahnya lagi puskesmas gitu kan. Kalau di situ banyak ya cabangnya ya. Iya, tuh aku kaget. Dulu kalau sakit ke rumah sakit puskesmas gitu kan. Kalau situ Ah, enggak gitu. iya, iya, Jadi iya. paling kamu jadi kan mereka punya banyak banget klinik nih, klinik pribadi gitu. Misalnya internis gitu kan. Mereka biasanya punya praktek pribadi. Nah, paling mereka kasih transfer gitu. Kalau misalnya kamu mau aku ada keluhan nih apa ya abdominal aku sakit Ah, segala. Nah, mereka yang kasih transfernya gitu. Ini suratnya kamu ke klinik yang ini, kamu ke rumah sakit yang ini. Jadi kamu tuh nggak apa ya, nggak hilang arah gitu. Jadi kamu tahu iya, kemana iya. arah lama gitu buat Sudah di sudah ada bagiannya masing-masing ya itu ya, pembagiannya gitu. Nah, untuk menjadi kayak kakak gini di posisi ini berarti harus melalui pendidikan seperti apa kak kalau di Jerman itu? jadi di Jerman itu namanya Ausbildung. Jadi sebenarnya kayak pasti ya sistemnya sama aja sih, cuma lebih lama gitu. Jadi kalau Ausbildung itu keperawatan register nurse itu 3 tahun. Kalau yang buat kuliah S1 itu 3,5 tahun kalau kamu cepat gitu, atau 4 tahun gitu. Cuma bedanya kalau kamu kuliah itu sebenarnya kamu tidak diperuntukkan untuk jadi perawat, tapi kamu harus lanjut master biar kamunya jadi research bagian di kantor gitu. Oh Jadi iya, kamu nggak. manajerialnya. Iya benar, itu. Jadi menurutku kalau kamu misalnya passion kamu sebenarnya pengennya ngerawat, harusnya Ausbildung gitu. Tapi kalau kamu passionnya lebih ke office gitu, yang ngurusin berkas-berkas, itu berarti kamu kuliah gitu. Nah, yang aku waktu itu 3 tahun Ausbildung. Aku itu masih dipisah-pisah gitu. Jadi Ausbildungnya itu ada 3 macam. Ausbildung keperawatan untuk lansia, anak kecil, dan umum. Waktu zamanku, Oh. iya itu 2019. Tahun Mm-mm. 2020 Jerman itu ngerubah sistemnya. Jadi nggak ada lagi dipisah-pisah, tapi Ah, satu. Jadi semuanya satu. Jadi kamu tuh lulusannya nggak bilangnya tuh perawat anak kecil, perawat lansia, iya. umum, perawat gitu. Jadi menyebutnya Terus apa? Kalau di situ itu sekarang ini nyebut itu. karena tuh semuanya bilangnya tuh Oh, Pflegefachkraft. kalau untuk perempuan ya itu ya. Kalau untuk laki-lakinya, Eh, itu oh netral. Kalau netralnya. misalnya itu Pflegefachfrau, kalau untuk laki-laki Pflegefachmann. Tapi kalau kamu pengen netral itu Pflegefachkraft aja bilangnya. Oke. Agak susah memang ya nyebutnya ya. Ribet, ribet, ribet. Ah, ah, ah. Oke, oke. Berarti kayak profesi kakak ini kalau di Indonesia ini setara sarjana ya, berarti ya, sarjana keperawatan gitu ya. Eh, iya, harusnya ya, harusnya Ah, setara sarjana. Kebetulan aku pun sudah spesialisasi, jadi setelah ah, 3 tahun Ausbildung aku spesialisasi lagi gitu. Jadi kalau di Indonesia tuh aku nggak tahu spesialisasinya kalian harus kuliah atau gimana. iya, Kalau di sini, profesi itu tadi. iya kan. Kalau di sini kamu cuma ngambil lanjutan, pendidikan lanjutan, namanya Weiterbildung. Nah, aku ngambil pendidikan lanjutan setahun waktu itu. Tapi syarat khususnya kamu harus punya work experience 2 tahun dulu, baru kamu
ini buat ngambil spesialisasi itu karena kan kamu harus terjun lapangan dulu kan, Ya, harus ya, ya. kerja biar tahu gimana, jangan ambil asal ambil titel aja gitu. Jadi harus ada pengalaman kerja minimal 2 tahun ya, baru Iya bisa benar. ambil itu. Oke, berarti total sekarang udah berapa tahun Kak di sana Kak? Aku di Jerman total 8 tahun setengah, Lama tapi waktu. jadi iya udah cepet, gila cepet banget 8 tahun setengah udah. Tapi kalau jadi perawat aku baru kapan ya, waktu lulusnya 2022 deh kayaknya kalau nggak salah. Iya 2022 aku lulus jadi register nurse sampai sekarang. Berarti 3 tahun ya. Kapan terakhir pulang ke Indonesia? Wah, November 2022. Wih, udah lama banget ya. Udah Udah enak lama di sana. banget. Udah enak banget kayaknya di sana ya. Iya masalahnya tuh bukan gimana-gimana ya. Masalahnya flight ke Indo itu lama loh. Ah, Itu tuh long flight. Bikin capek. Terus kamu harus jet lag juga ya, kan. Itu. Jadinya males beradaptasi gitu. sama cuaca lagi gitu ya. Nah, sebenarnya cuaca sih oke sih karena kan maksudnya anget kan, enak kan Ah, di Indo kan. Ini kan dingin gitu kan, nggak bagus lah kalau winter tuh di situ depresi gitu, bikin depresi gitu. Tapi masalahnya gitu, aku tuh kalau mikir mikir pulang ke Indo tuh udah lama mahal, terus lama long flight, terus jet lag segala macam. Jadi waktunya habis di fly sama kamu tuh kayak capek gitu kan. iya, iya, iya. Itu kan beda waktu. Berapa jam sih? Jadi kalau transit aku biasanya transit tuh di Arab gitu kan, kayak Di Dubai Dubai, segala di macam. Dubai ya. Terakhir, iya, terakhir aku di Dubai, terus lanjut ke Indonesia itu total 23 jam. Seharian ya. Satu hari penuh di pesawat. Oke, oke. Males aku kan, iya Ah, males gitu. selama berapa? 3 tahun berarti nggak pulang. Apa nih yang dikangenin dari Indonesia? Wah, makanan sih. Makanan Indonesia tuh the best Iya, sih. iya. Kalau makanan Jerman tuh nggak enak. Kayak toko yang khusus jual bahan-bahan Indonesia gitu ada juga nggak di sana? Ada, kebetulan di Hamburg tuh banyak orang Indonesia, Ah, untungnya. Makanya aku juga pindah ke Hamburg waktu aku au pair itu aku nggak di Hamburg. di mana waktu au Terus aku pairnya? ngerasain gitu kayak oh di Hamburg enak nih. Ah, Aku waktu itu deket Cologne. Jadi Cologne, oh ya, ya. kalau kamu tahu kota yang memproduksi parfum Cologne. Nah, itu Ah, kotanya. ya, 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 ya. Kalau Hamburg Di termasuk besar ya, bawah. kalau di Jerman ya. Ya, Cologne juga besar, tapi kayak di Hamburg tuh orang-orangnya lebih lebih nggak kan seupai gitu loh. Ah, Bilangnya apa ya? iya, iya, Hidupnya iya, tuh lebih paham, paham, tenang paham. gitu, lebih Ah, ah, ah. nggak tahu seupai aja gitu Eh, menurutku. eh. Jadi orang-orang tuh suka di Hamburg karena asri, damai gitu. Oke, oke, Iya. oke. Eh, dari pengalaman kerja di sana kira-kira apa Kak yang apa ya sistem kesehatan kayaknya oh ini kayaknya cocok nih dibawa ke Indonesia ada nggak gitu untuk membaiki Ya di itu sistem. kayaknya ya pembagian-pembagian itu ya. Mm-mm. Jadi kayak jelas gitu loh. Jadi spesialisasinya per klinik-klinik gitu loh. Jadi Mm-mm. orang Indonesia kalau sakit nggak harus Numpuk selalu di ke satu puskesmas. tempat gitu ya nggak Itu menurutku. Jadi lebih enaknya kayak dipilah-pilah gitu di sistemnya dibagi lagi gitu loh. Karena kayak sekarang sebenarnya sistemnya sekarang yang disatuin perawat ini menurutku kurang bagus juga sih. Aku lebih Ah, senang sistem yang dipilah-pilah itu karena kamu bener-bener waktu sekolahnya itu bener-bener dalam gitu kayak fokus belajarnya itu ya. bagus. Jadi kamu bener-bener tahu gitu apa sih ini. Jadi enggak teori-teori aja tapi lebih ke cara kamu ngehandle pasien kamu, komunikasinya gimana, segala macamnya itu tuh benar-benar bagus loh waktu itu. Nah, sekarang tuh aku tanya sama rekan-rekan yang lulusan Ausbildung yang sistem yang baru, mereka nggak ada yang kayak gitunya. Ini lebih banyak teorinya. Jadi kayak di Indonesia kurang lebih gitu kan. Jadi, umum gitu kan. Nah itu mereka juga bilangnya, orang sini bilangnya oh ya shade gitu, sayang banget gitu. Kalau Iya. gini Kak, misal kayak aku misalnya ya udah perawat S1 nih di Indonesia, pengen langsung ke sana berarti nggak bisa ya, harus tetap lewat apa Anerkenung ya kayak gitu ya, atau
Ya, kamu harus lewat Anekenung. Tapi menurutku itu bagus sih, karena Anekenung itu kan cuma setahun ya, daripada Ah, kamu mulai Ausbildung dari awal. Karena ada banyak banget orang Indonesia yang udah di Indonesianya perawat, tapi mereka malah ngulang lagi dari nol ah, Ausbildung ah. keperawatan di Jerman. Nah itu Kayak sayang kan, berarti rugi kan waktu ya. iya, karena kan kamu Ah, udah tahu, kamu udah profesional di Indonesia, kamu udah bisa nyuntik, kamu tahu segala macam. Nah, lewat Anerkendung kamu cuma diajarin gimana sih culture-nya, kerjanya di sini di Jerman gimana, tata caranya segala macamnya, kayak dibimbing gitu ah, loh. ah. Nah, itu menurutku lebih bagus gitu dan kamu pun langsung mungkin dari segi gaji pun jadi yang nggak bawah-bawah banget tapi kayak middle gitu, kayak Iya, iya, tengah iya. karena kan kamu udah disetarain dengan perawat yang udah punya pengalaman Ah, gitu ah. kan. Kalau untuk Anerkenung ini sendiri ada gambaran nggak Kak berapa tahun untuk penyetaraannya atau syaratnya gimana gitu? Eh, Sebenarnya prosesnya itu cuma setahun kalau mulus. Bahkan Oh, kamu bisa lebih dipercepat kayak 6 bulan, 8 bulan gitu. Kalau mm-mm. misalnya kamu dan company-nya itu klop. Jadi gini, Heeh. ikut Energen ini prosesnya kan itu harus di penyetaraan. Nah, Mm-mm. penyetaraannya itu kamu harus cek dulu universitas kamu di Indonesia apakah tertera di database-nya negara Jerman. Itu Mm-mm. yang syarat pertama. Kalau misalnya tidak terdata, namanya websitenya Anabin. Heeh. Tulisannya Anabin. Iya, iya, iya. Di Anabin kamu cek nih, apakah universitas kamu itu ada di situ atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, kamu nggak bisa ikut Oh, harga mati proses itu. penyetaraan. Udah mati karena orang Jerman itu ngelihat apakah universitas kamu terakreditasi atau enggak. Oh. Gitu. Di Anabi itu adalah universitas yang terakreditasi Mm-mm. di Indonesianya. Jadi nggak yang abal-abalan gitu loh. Iya, iya, iya. Kayaknya Nah gitu. universitas Aku besar aja ikut. ya. Iya, makanya aku tuh ada juga sih yang swasta juga, tapi yang punya Mm-mm. nama gitu kan. Tapi Iya. biar ya nggak kurang gitu Mm-mm. akreditasinya, tidak sesuai dengan standar mereka. Nah, kalau kamu cek di situ universitas kamu tertera, nah barulah kamu apply berkas-berkasnya. Di situ biasanya Heeh. tertera berkasnya apa aja. Yang setahu aku kamu harus punya pengalaman kerja juga di Indonesia. Jadi kamu nggak bisa fresh graduated. Mm-mm. Jadi kamu harus punya pengalaman kerja, katakanlah itu 2 tahun gitu. Nah, kamu tuliskan di CV-nya gitu kan. Terus mereka lihat nilai-nilai kamu di uni. Jadi di universitas itu sebenarnya bodo amat lah kalau nilainya jelek gitu ya. Tapi kamu udah belajar. Jadi Heeh. mereka tujuannya cuma pengen nyetarain apakah yang kamu belajar di Indonesia itu juga dipelajari di keperawatan sekolah keperawatan di Jerman gitu diliatin. Nah untuk ngeliatin itu juga kamu harus translate ke bahasa Jerman. Nah translate itu nggak sembarangan translate pakai Heeh. Google. Heeh. Kamu harus lewat Penerjemah tersumpah. map ya Heeh. benar. Nah kalau misalnya udah klop kayak gitu semuanya, nah tinggal cari company yang mau terima kamu sebagai praktikan, bilangnya praktikan si Anerkenung ini. Nah itu tuh yang susahnya karena nggak semua company pengen. Sebenarnya mereka pengen, Oh. cuma di Jerman itu birokrasinya ribet. Kalau mereka terima kamu sebagai praktikan, sebagai proses anerkendung ini, mereka harus konsultasi dulu ke bilangnya tuh kayak ada lembaga yang ngurusin Mm-mm. pekerjaan gitu. Nah, karena kita ini Indonesia, jadi di Jerman tuh juga dibagi-bagi manusia-manusianya gitu kan. Jadi kedengarannya tuh kayak aneh gitu. Jadi mereka itu mengutamakan orang-orang yang pertama orang Jerman, Heeh. kedua mereka kan orang EU. Jadi yang EU, yang EU, yang Uni apa sih? Eropa. Union. Jadi yang iya, Uni Eropa. Jadi mereka Heeh. mengutamakan itu karena apa? Birokrasinya lebih mudah. Indonesia itu Oke. masuknya golongan ketiga. Jadi kamu itu tidak diprioritaskan. Nah, itu loh, bukannya mereka nggak mau, Heeh. bukannya mereka rasa, tapi birokrasinya itu bikin gila. Aku pun Heeh. kemarin tanya kan, company aku yang ngurusin siswa-siswa buat nursing ini kan. Aku tanya gitu, gimana nih aku bilang gitu karena banyak banget orang dari negaraku dari Indonesia pengen banget gitu ikut proses aneka. Wah nggak bisa company kita. Kenapa? Karena nggak dapat persetujuan dari lembaga yang ngurusinnya itu. Heeh. Itu loh. Nah, tapi biasanya itu banyaknya kan
udah aku bilang aku nggak di rumah sakit, tapi biasanya rumah sakit yang banyak eh, pengen gitu Menerima yang praktikan anaknya. yang terima itu. Jadi kamu harus carinya itu yang company yang pengen nerima kamu Iya. sebagai praktikum anerkenu. Itu yang susahnya sih Iya, menurutku. agak ribet ya. Makanya mungkin jatuhnya mungkin lewat Ausbildung, au pair tadi yang jalur paling mudah ya. Iya bener, makanya banyak anak-anak Indonesia yang udah jadi perawat di Indonesia ngulang lagi dari nol di sini Iya. karena mereka kalah sama birokrat Mm-mm. Rugi di waktu gitu. jatuhnya gitu ya. Oke, oke. Ya, rugi di waktu. Tapi kalau misalnya orang-orang pun tanya kayak aku nih misalnya, aku kan S1, aku juga Ah, ikut dianerkan juga. Jadi aku disetarain juga ijazahku. ah, Aku bisa kerja sebagai guru tari, jadi guru seni gitu. Aku bisa mm-mm. kerja di museum gitu. Tapi akunya nggak mau kan, Oke, karena aku oke. udah cerita sama dunia keperawatan. Ya, tapi kan aku juga ngulang dari nol kan Ah, ah. jatuhnya. Tapi kalau misalnya orang nyesel nggak? Enggak, Iya, happy aja enggak. ya. Karena ya, karena kan aku belajar. Tapi kan setiap orang-orang beda ya. Maksudnya kalau aku udah jelas dari awal, aku mau belajar gitu. Dan Mm-mm. aku bersyukur, aku ngambil kesempatan itu. Walaupun mulai dari nol, walaupun waktunya kayak buang-buang waktu. Kalau orang lain bilang, kalau aku bilang itu nggak buang-buang waktu. Karena aku belajar. Itu investasi buat hidupku gitu kan. Oke, Dan oke. untuk sampai di iya titik yang sekarang tuh jadinya kayak bersyukur gitu. Oh untung banget waktu itu aku pengen mulai dari nol. Coba aja kalau aku egonya tinggi, aku nggak mau. Ah, Kayaknya aku ah. nggak akan sampai di titik yang sekarang gitu Oh, loh. iya, iya, iya. Berarti jalurnya itu tadi ya. Kalau misal pun lewat Anerkenung, lihat lagi kampusnya masuk kriteria itu enggak. Kalau kayak kampus Iya, kecil-kecil udah pasti enggak ya. hilang. Oke, Apalagi oke. waktu itu aku lihat ada temanku, dianya, jadi kampusnya masuk waktu itu kalau nggak salah, tapi dianya D3 bukan Ah. S1. Oh, nggak bisa juga Nah itu kayak gitu. nggak bisa waktu itu, tapi sekarang aku tanya, aku lihat kan, aku cek-cek gitu kan bisa. Makanya aku nggak tahu sistemnya itu kayak beda-beda birokrasinya itu loh. Karena di Jerman itu lucunya lagi, setiap provinsi itu beda-beda juga peraturannya. Jadi Ah, kalau misalnya tips nih dari aku, misalnya aku kan di Hamburg nih provinsinya. Di Hamburg nggak bisa, coba-coba di provinsi yang lain, ah, yang lebih kecil. Biasanya mereka lebih lebih fleksibel karena yang tinggal di sana nggak banyak gitu. Kalau di kota-kota besar oh, itu orang-orang pasti pengennya tinggal di kota besar gitu kan. Karena hidup lebih lebih have fun lah gitu kalau kota besar gitu. Coba di kota-kota kecil itu tips aku sih. Biasanya mereka lebih lebih terbuka gitu karena mereka butuh orang buat kerja. mm-mm. Oke. Iya. Untuk kayak, tapi ini nggak kalau disebutin, boleh disebutin sih kak. Dengan pengalaman kerja sekian tahun di sana, berapa kita kisaran gajinya kak? Boleh disebutin nggak? Waduh, ini boleh, boleh, boleh. Aku apa sih? Jadi aku tuh gini ya, beda-beda. Menurutku perawat itu gajinya bagus sih di Jerman. Ah, Menurutku ya pribadi. Tapi itu tergantung juga kamu tinggalnya di mana. Kalau di kota-kota besar itu gajinya gede karena living cost-nya, biaya kehidupannya juga mahal kan. Jadi kan kalau kamu tinggalnya di kota kecil ya gajinya lebih kecil, tapi kan biaya kehidupannya lebih rendah. Kayaknya di Indonesia juga kayak gitu kan. UMR Nah, gitu. iya UMR gitu. Ya. UMR-nya beda-beda. Nah, Ah, kebetulan di Hamburg itu UMR-nya gede. Hamburg itu UMR-nya gede tapi biaya hidup juga mahal. Jadi oke. kayak Jakarta lah bilangnya gitu kan. Nah, untuk aku karena perawat kan kerjanya shift ya. Tapi aku nggak Ah, ada shift malam. Cuma kalau aku shift sore itu sampai jam 9 malam itu ada bonusnya juga kan 1 jam. oh, Kalau aku kerja di hari libur gitu kayak hari Minggu ah, atau hari-hari tanggal merah lah bilangnya gitu kan. Nah, itu kan bonusnya double. Jadi kayak kamu kerjanya tuh misalnya kamu kerja 8 jam jadinya dihitungnya 16 jam gitu loh di Jerman oh, itu. ya, ya, ya. Tapi nggak semua, nggak semua, Ah, tergantung company. Jadi ya, harus pintar-pintar milih company. Nah, untuk aku sekarang, aku jujur aja, aku kerjanya 39 jam per per minggu. minggu. Ah, Per minggu, aku dalam 1 bulan kerja hari Minggu tuh 2 kali. Jadi nggak, liburnya jadi ya. kan kita maksudnya eh, kerjanya 2 hari, Ah, liburnya 2 hari, maksudnya minggu kan weekend, weekend nih. Jadi weekend sebagai perawat itu kamu wajib kerja 2 kali weekend, 2 kali libur gitu. oh gitu. Nah, liburnya
Iya, jadi liburnya ya normal, liburnya 8 Heeh, hari per bulan. Hari kerja itu kan Senin sampai Jumat, heeh, Sabtu sama Minggu itu dihitung libur gitu heeh. bilangnya kalau orang kerja kantoran gitu kan. Nah, kalau perawat tuh Sabtu Minggu jadi 2 kali Sabtu Minggu itu harus kerja gitu. Mhm, Tapi tetap aja kamu ada hari libur di hari-hari kerjanya itu gitu. Jadi mhm. total liburnya tuh per bulan 8 hari sama ada cutinya. Jadi cutinya itu bukan cuti entah kamu sakit, entah kamu lahiran, Ah, enggak. Jadi cutinya ada cutinya. Nah, aku cutinya itu per tahun 30 hari. wih, panjang ya? Iya, tiga jadi puluh hari satu setahun. ya. Tapi karena di perawat itu kan kamu kan ada kerja weekend gitu. Jadi Ah, kalau di cuti aku tuh 44 hari. Jadi kalau aku liburan tuh aku oh, suka liburan itu 44 hari dan itu digaji. nah, Nah, terus gaji itu juga di perawat di Jerman itu nggak semua company. Aku selalu tekanin nggak semua company ah, sama. Ini aku untungnya aku dapat gaji 13 juga. oh, ada Jadi gaji kan 13. gaji 13 juga. Nah, kalau misalnya aku gajinya itu beda-beda setiap bulan, tergantung aku seberapa banyak aku kerja gitu kan. Karena kan aku bilangnya holiday gitu kan. Kalau aku Ah, holiday, aku enggak 20 hari kerja gitu atau 22 hari kerja, tapi aku kerja mungkin cuma 15 hari gitu kan tergantung. Tapi aku tuh per bulan tuh rata-rata selalu ada di konto itu bersih ya, bersih. Kalau di Jerman tuh aku maksudnya kalau gaji kotor tuh bodo amat seberapa besar gaji kotor karena itu harus dipotong pajak kan. Jadi ah, aku bilang gaji setelah potong pajak. ah, ah. Jadi di Gaji bersih potong lah pokoknya ya. gaji bersih. Tapi kan orang Indonesia tuh suka salah kaprah. Mereka kiranya gaji bersih itu udah sama makan, sama tempat Ah, tinggal. ah, Enggak. iya. Di Jerman itu adalah gaji setelah pajak dan gaji setelah potongan asuransi. Jadi asuransi yang wajib dibayar di Jerman itu ada 5. Jadi asuransi kesehatan, asuransi apa sih bilangnya kayak keperawatan, maksudnya untuk perawat di kamu lansia nanti atau ke Ah, kamu ah, ah. sakit, misalnya minta jangan gitu kan, jadi nggak bisa kerja lagi. Nah itu untuk keperawatan, terus asuransi kalau kamu jadi pengangguran itu juga di asuransi di Jerman. Terus Oh, asuransi apa sih kecelakaan kalau misalnya kamu kecelakaan, kecelakaan kerja. iya kecelakaan kerja atau di perjalanan sebelum ke tempat kerja ataupun perjalanan setelah Ah, kerja gitu. Sama asuransi pensiun. Jadi 5 asuransi yang harus dibayar. Jadi 5 asuransi sama pajak. Nah, gaji bersih aku itu aku selalu dapat per bulannya itu minimal 3.000 euro euro. net. Jadi punya net gitu. Ah, ah. 3.000 3.000 aku nggak tahu sekarang kurs Indo berapa 20-an rupiah kayaknya udah euro ya. 19 sekian gitu ya. tuh aku kalau nggak salah iya. Heeh. Jadi itu hampir 60 juta lah. Tapi misalnya kalau aku entah aku kerja banyak di hari tanggal merah, misalnya hari libur. Nah, itu lebih gede lagi karena bonus jadi perawat itu nggak dipajakin. Ini Oke. gede. Aku tuh dapatnya bisa kadang-kadang 3.000, kadang-kadang 3.200 gitu. Heeh. Kayak ada juga overwork. Jadi kalau di Jerman itu lembur tuh ya memang digaji. Lembur Heeh. tuh di Lebih lembur. lebih dari 8 jam pokoknya dihitung lembur udah ya. Iya, jadi kalau kamu misalnya kamu 8 jam setengah nih, Heeh. itu di 30 menit itu Oh duit. iya ya. Itu duit. Jadi terus kemarin juga yang bulan kemarin aku ada overwork sedikit nggak banyak gitu dari Heeh. tahun kemarin. Nah, itu aku dapat per bulan 3.500. Tuh beda-beda kan? Iya Beda-beda. iya iya. Jadi, kalau misalnya aku banyak shift sore, berarti kan shift sore dari jam 8 sampai jam 9 Heeh. malam itu bonus kan. Iya. Nah, itu aku banyak shift sore juga berarti lebih gede lagi, lebih Ya, dari 3.000 ya gitu. Jadi ter- beda-beda. ya, tergantung jadwal kita juga ya masuknya Iya, kapan. iya, tapi jarang di bawah 3.000 pasti Iya, tiga iya. ribu Hitungannya banyak udah segitu kan. Tapi untuk Iya, iya rumah udah apa segala besar juga nggak harga di sana Kak? apanya? Kayak sewa rumah, kebutuhan hari-hari Itu gitu. mahal. Eh, kalau sewa rumah di Hamburg itu mahal banget. Banget ya. Jadi iya mahal banget. Aku untungnya aku udah nikah, aku tinggal sama suamiku, jadi Heeh, bagi dua. Jadi itu lebih murah. Tapi kalau hidup heeh. sendiri biasanya pengeluarannya lebih banyak dibanding udah berpasangan gitu. Karena kamu nggak bisa
nggak bisa sharing gitu kan. Makanya Iya. di Jerman tuh banyak juga kayak sharing apartemen namanya. Jadi kalau di satu rumah 3 kamar tidur, nah itu dia tinggalnya berbeda-beda gitu loh. Biar Heeh. menghemat Menghemat, ya. dikeroyok gitu ya. Suami orang Ya, sana juga, orang Jerman juga. ya orang sini. Suamiku orang Hamburg. Suamiku orang Hamburg. Mantap lah, bisa Iya, tapi aku terus-terusan sebelum di sana. aku sebelum menikah pun aku juga tinggalnya di sharing flat gitu, sharing Heeh. apartemen. Jadi aku udah tinggal di asrama, tinggal di sharing flat, udah Ngerasain nyoba. semua ya udah ya. Aku udah nyoba semua. Jadi kalau orang bilang enak ya, dulunya emang nggak enak. Iya. Nyampe ke titik ini tuh ya emang pengorbanan sih, kayak kerja keras, disiplin gitu. Kalau ada gini nggak sih Kak, kalau kayak mereka yang langsung pemerintah ke pemerintah gitu, apa nyebutnya G2G gitu, ada nggak kalau ke Ya, Jerman gitu? Ada juga ya gitu ada ya? kan? Sekarang buka kan, lagi Oh buka mereka. gitu. Oh ada. Cuma yang aku nggak suka dari G2G ini, mereka Ah. tuh matok umurnya sampai umur 35 gitu atau Iya, 37. kenapa ya? Kok dibatasi umur gitu ya? Aku Padahal nggak di tahu. Jermannya enggak kan ya? Nggak, di Jerman kamu bisa kerja sampai kamu Ah, mati. Aku nggak tahu. Itu yang aku nggak suka program itu. itu yang membatasi kan dari Indonesianya kan? Kalau Jermannya sendiri enggak kan? Aku nggak tahu. Makanya aku tuh tanya sekarang yang ngebatasinnya itu siapa gitu dan Ah, apa ah. alasannya kan? Karena orang Jermannya sendiri enggak gitu. Iya, iya, iya. Justru waktu aku sekolah itu aku pernah punya teman sekelas waktu Ausbildung Ah, umurnya 55 tahun. masih diterima aja kan? Orang Hitungannya kan udah nggak ya, produktif kalau lagi kan kalau segitu? iya kalau di Indonesia mah udah jompo 55. Iya, tapi tetap Iya, diterima aja ya kalau di Jerman ya. iya. Heeh. Jadi di Jerman tuh mereka nggak mandang umur, nggak mandang ras, nggak mandang tinggi badan karena itu masuknya diskriminasi ya. Heeh, iya, iya. Kalau di Beda nih. Indonesia kan Kalau Indonesia harus berpenampilan menarik, bisa iya, menguasai elemen air, api, udara. itu nggak boleh. Itu Iya, wah iya. itu dilarang keras di Heeh. Jerman, kamu bisa dilapor kalau Oke, oke. kamu diskriminasi kayak gitu. Menarik, menarik. Terakhir nih Kak, Iya. mungkin lebih ke saran aja sih Kak untuk teman-teman yang pengen berkarir juga ke Jerman atau mungkin yang lagi kuliah nih. Kira-kira apa dulu nih yang harus disiapkan atau yang masih kuliah nih harus ngapain nih biar kesananya enak gitu. Iya. Belajar bahasa Jerman dari sekarang Nah, menurutku karena bahasa Jerman itu sangat sulit. Itu tuh termasuk bentar, salah satu sama bahasa Inggris sulit mana sih Kak? Sulit Jerman ya? Jerman lah. Jerman itu grammarnya itu gramatiknya tuh gila-gila banget. Kalau bahasa Inggris tuh kamu cuma ada satu artikel the Iya, gitu iya, kan. benar. Kalau Jerman dia wah itu banyak. Itu dia ada 3 itu berubah-berubah. Jadi berubah. Makanya aku selalu bilang gitu, coba otodidak gitu. Aku juga waktu itu kan buku sama Duolingo. Coba deh itu ngulik dulu. Kalau maksudnya kamu nggak harus tahu 100% gramatiknya, tapi seenggaknya kamu udah tahu vokabularinya. Iya. Perbanyak Itu sih yang kosakata gitu ya. benar. Karena kalau masalah ngomong, percuma kamu pinter teori, tapi kalau kamu nggak latih itu nggak bisa. Tapi Iya. kalau Duolingo kan berarti kamu dengar gitu. Iya. Si Duolingo kan bilang kan kata-katanya gimana gitu. Nah itu menurutku Duolingo tuh salah satu cara sih, maksudnya cara murah gitu. Terus yang kedua gini loh, aku tahu beda budaya gitu, Indonesia di Jerman. Di Indonesia itu susah banget buat jadi perawat, buat kuliah keperawatan, ada tesnya, buat lulus itu susah banget, bayarnya juga mahal gitu ya, aku tahu. Cuma gini loh, kalau misalnya kamu datang ke Jerman, jangan sok-sokan gitu. Jadi jangan egonya jangan tinggi gitu. Iya, Jadi iya. kayak ya bilangnya kayak padi semakin berisi makin Iya. runduk. Ilmu padi. Iya kalau padi nih kayak kamu tuh ibaratnya kayak ini sih apa sih teko air yang kosong gitu. Jadi kamu tuh harus kosong. Kayak jadi kamu harus menunjukkan ke orang kamu tuh pengen belajar gitu. Karena udah aku bilang di Jerman itu mereka nggak peduli titel kamu apa. Kalau kamu kinerjanya nggak bagus gitu, mereka lihat
bener-bener action gitu. Jadi kayak talk less do more gitu loh orang Jerman tuh. Jadi mereka ngelihatnya itu dari kinerja kamu, nggak dari cara, maksudnya ya cara ngomong iya, cuma dari nggak ngomong kosong gitu loh. Ya, ya. Jadi nggak ngomong kosong. Aku banyak banget kemarin dapat pertanyaan, ya aku udah gini-gini, sayang dong Kak kalau misalnya di Jerman jadinya ngulang segala macam. Nah, masalah ego yang tinggi ini itu susah deh kayaknya Iya. gitu. Iya, aku tahu kalian perawat profesional di Indonesia, kalian bisa ini, bisa itu, tapi kan mbok yang Heeh. maksudnya tahu diri gitu. Ilmu padi tadi ya intinya. Heeh. Tahu diri gitu. Aku pun kesini, aku nggak cerita ke teman-teman, maksudnya ke kolega gitu kalau aku udah sarjana di Indonesia. Heeh. Kalaupun aku cerita, mereka nggak peduli Iya, iya. karena itu nggak ada hubungan sama mereka. Jadi orang Jerman tuh nggak peduli gitu loh, nggak kepo, nggak peduli, nggak ngatur urusan kamu gitu. Jadinya menurutku itu tuh orang Indonesia biasanya penyakitnya itu sih Iya, iya. selama ini ngelihatnya, yang udah di Jerman juga gitu. Jadi gampang tersinggung, egonya tinggi gitu kan, karena mentingin titel gitu. Makanya aku selalu bilang harus siapin mental kalau mau ke Jerman, kamu tuh pendatang gitu, dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu kan. Iya. Jadi kita ya mawas diri gitu loh. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. iya. Tapi untuk populasi kita orang Indonesia di sana cukup banyak banyak ya. Kalau di Banyak. Jerman Kalau banyak kota-kota banget besar ya. itu banyak banget. Banyak banget. Di Hamburg itu banyak banget. Karena di Hamburg pun ada konsulat Indonesia juga kan. Jadi orang-orang yang nggak tinggal di Hamburg, orang Indonesia yang misalnya tinggal di sekitar Hamburg pun datang ke Hamburg gitu. Heeh. Karena ada konsulat Indonesia. Jadi kalau ada perayaan kayak 17 Heeh. Agustus, terus apa sih, buka puasa bareng Iya. sekarang kan, sholat Id segala macam, itu banyak banget sih acaranya di konsulat. Nah itu ngebantu banget sih kalau kamu homesick gitu kan, karena mereka Heeh. kadang kasih makanan gratis gitu. Terus kalau Oh, itu jadi lomba lompat karung, makan kerupuk segala macam, dan itu itu di Hamburg. iya di Hamburg. Jadi ada Heeh. di Hamburg, Frankfurt, terus di Berlin ada kedubes, jadi kedutaan besar Heeh. Indonesia di Berlin. Yang di Hamburg sama di Frankfurt itu konsulat, jadi yang lebih kecil dari kedubes. Oke, oke. Iya. Oke, Jerman, Belanda gitu nggak susah ya nyari orang Indonesia banyak ya di situ ya. Sebenarnya di negara yang lain sama sih menurutku. Kalau Iya. Belanda sih, kalau Belanda tuh udah itu Iya, kayak memang. itu kayak markasnya, itu Heeh. kayak jalan tuh ada restoran Indonesia itu Heeh. Belanda. Tapi kalau misalnya kayak negara lain tuh pun ada, kayak Prancis tuh banyak. Terus kayak aku waktu itu aku lihat konsulat. Jadi kayak negara-negara yang punya konsulat Indonesia ataupun kedubes Indonesia itu biasanya banyak juga Banyak orang ya. Indonesia. Kayak Swedia, Denmark gitu, itu juga banyak kok orang Indonesianya. Belgia itu banyak, Oh, Luxembourg tapi banyak untuk kok. di bidang kesehatan banyak juga ya, Kak? Banyak. Jadi gini loh, orang-orang Eropa ini mereka suka kayaknya sama orang Indonesia itu. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya bagus, telaten mereka, sama Heeh. kayak orang Filipina. Jadi perawat-perawat yang dari Indonesia, dari Filipina itu rajin menurutku. Rajin. Jadi kayak apa ya, care gitu. Kalau kita Heeh. kan mesti perawat orang tuh kayak pakai empati ya. Iya, iya. Kalau orang kita Heeh. sopan, Iya. sopan. Nah itu loh yang jadi nilai jual tuh, itu Oh, orang Indonesia itu senangnya suka. mereka tuh itu ya. Mereka selalu bilang ke aku, padahal aku jutek kan anaknya gitu. Tapi menurut mereka aku tuh padahal aku tuh Oh, jutek anaknya kalau untuk orang Indonesia. Karena aku Melayu kan, heeh. aku keras gitu, Melayu gitu. Tapi menurut mereka aku tetap lembut gitu. Dan mereka suka karena kita tuh Oh, pakai gitu hati ya. kerjanya. Heeh. Nilai plus kita di situ ya. Filipina banyak gitu juga penilaian mereka Iya, terhadap justru Filipina. Heeh. iya sama. Iya, jadi aku pun kalau misalnya ketemu sama orang Filipina itu langsung jadi bestie gitu. Jadi kayak sama gitu. Jadi kayak Heeh. sama aja chemistry-nya dapet gitu. Iya. Nah, yang aku suka juga dari culture budayanya orang sini, mereka tuh menghargai kita tuh bukan dari ya oh dia pinter, oh dia kaya, oh dia nilainya bagus, enggak. Mereka ngenilai manusia itu seutuhnya gitu loh. Jadi kayak intelijen tuh bukan dari intelijen teori aja, tapi dari sikapmu juga gitu. Oke, gitu Gaya ya. bahasamu, apa sih, bahasa tubuh juga gitu. Jadi Heeh. kayak Body kayak language kamu, gitu. iya itu tuh dipuji, dan orang Jerman tuh tanpa filter ya. Jadi mereka tuh kalau nggak suka mereka langsung bilang, nggak Heeh. basa-basi. Iya, Kalau iya. mereka
bilang juga. Jadi mereka bilang langsung kayak, aku suka loh kamu tuh gini-gini. Aku tuh kaget pas awal kok gitu ya gitu. Kayak langsung gitu. Jadi kamu tahu potensi kamu itu apa Heeh. tuh. Jadi kalau misalnya jelek dia langsung bilang di situ itu jelek gitu ya. Tapi bilangnya tuh juga nggak kasar-kasar juga sih. Maksudnya bilangnya gini. Tapi orang Indonesia biasanya tersinggung. Heeh. Jadi kamu itu salah tuh gitu kan. Tolong dong perbaiki. Nah gitu. Jadi bilangnya tuh masih yang kayak dibilangnya biar kamu perbaikin kamu gitu. Jadi bilang salah tuh bukan buat ngejudge gitu. Iya. Kalau Kayak yang tuh tersinggungan nggak main tuh kayak gitu. Langsung kan. kalau orang Indo kan biasanya digosipin langsung Heeh. itu kan. Enggak, kalau orang sini bilang langsung Oke. bilang kamu benerin dong gitu biar kerjaan yang lain jadinya nggak terbengkalai gitu bukan gara-gara kamu gitu kalau misalnya ada salah satu yang nggak bener gitu jadinya langsung diperbaiki gitu jadi mereka kasih tahu untuk kebaikan gitu loh tapi itu juga aku butuh waktu untuk ngerti bahasa mereka kayak gitu awalnya juga aku tersinggung ini orang kok gitu banget gitu ya. Langsung tembak langsung gitu ya. Tapi emang gitu culture-nya emang gitu. Kalau ini satu lagi budaya kerja kalau kita kan sampai dibikin kayak WhatsApp perusahaan apa gitu membahas pekerjaan di luar jam pekerjaan gitu ini nggak kalau di Jerman nggak ada ya? Enggak. Jadi itu tuh bilangnya kalau di Jerman tuh Datenschutz. Jadi Datenschutz adalah informasi rahasia, privacy kerja. Itu dilarang. Kalau ketahuan tuh kamu ngomong tentang kerja sama bos kamu nih, kamu ngomong sama kolega kamu gitu, entah taruhlah di angkutan umum gitu setelah pulang, wah kalau misalnya bosnya rese nih, wah itu kamu bisa kena denda. Jadi bisa dipanggil gitu kayak kena denda gitu loh, dikasih tahu gini nggak boleh kayak gitu, karena itu privasi, itu data-data yang rahasia. Makanya aku tuh nggak pernah upload tentang pekerjaan. Ya nggak pernah, nggak boleh. Oke. Jadi urusan pekerjaan itu habis di kantor ya, sampai ke rumah urusan kita udah ya. Iya. Makanya itu tuh yang aku seneng. Jadi culture-nya itu bener-bener kayak kepisah gitu, kerja-kerja, privasi gitu. Jadi nggak ada istilah kerjaan dibawa pulang gitu, nggak ada ya kak? Habis kan? Aku enggak, maksudnya kayak apalagi kalau kamu di dunia keperawatan kan kalau kerja selesai di lapangan gitu kan. Ada yang kalau kerjanya ya kayak di office gitu, di kantor mungkin bisalah mereka kayak itu, tapi kan itu kan keputusan kamu masing-masing gitu. Kamu yang kamu bawa ke rumah gitu. Tapi kalau aku dari dulu nggak pernah. Jadi kalaupun berantem sama kolega gitu kan, misalnya bukan berantem sih, diskusi gitu kan, cek kan beda pendapat, selesainya hari itu juga. Jangan berlarut-larut. Oke, itu yang enaknya gitu. Kalau mohon maafnya kalau di sini nih sampai dibikinin satu grup khusus untuk membahas kerjaan itu. Jadi sampai di rumah pun pikirannya masih pekerjaan gitu. Maksudku udah kalau di rumah waktu untuk keluarga aja gitu, jangan dibebani kerjaan lagi. Iya, ngerti aku. Makanya aku tuh kabur dari Indonesia waktu itu karena gitu juga waktu aku dulu. Karena aku jadi guru tuh di sekolah. Ya, aku tuh nggak bisa istirahat pikiranku. Makanya aku kabur nekat waktu itu. Oke. Mantap. Semoga bisa menyusul ke sana. Tapi kalau dari usia kayaknya udah nggak bisa lagi aku. Masa? Kalau ikut program G2G tadi nggak boleh lagi kayaknya. Sayang sih, tapi bisa sendiri sih, mandiri ngurusinnya. Mudah-mudahan. Kalau nggak aku ya mungkin anakku nanti yang diarahin ke sana. Amin. Oke. Makasih banget loh kak udah berbagi informasi ke kami. Sama-sama. Semoga informasinya bermanfaat. Bermanfaat banget pokoknya ini. Untuk teman-teman kan kayak kami di sini kan banyak juga nih yang pengen mau merubah nasib atau apa, cuma keterbatasan informasi gitu. Nah, dengan adanya kayak gini mungkin membuka wawasan mereka gitu. Ada bayangan lah. Iya benar. Apalagi kalian yang udah lulusan keperawatan ya. Kalian tuh maksudnya ilmunya lebih tinggi mungkin daripada aku yang mulai dari nol gitu kan. Sama aja gitu. Sama. Ya aku tuh kayak ayo gitu. Makanya aku pengen banget kalian tuh ke sini gitu. Karena lihat aja kalau aku bisa, apalagi kalian gitu kan. Oke, mantap. Mohon maaf loh tadi sempat nunggu. Aku pinjam genset kantor, aku pinjam bentar tadi. Mati lampu. Oke, makasih ya kak ya. Salam buat keluarga di sana ya. Ya.
Ini nanti izin ku edit, sama kalau aku butuh nanya sesuatu nanti ku chat lagi ya. Tolong Oke, dijawab. siap, siap. Ya, Oke, makasih. oke. Selamat sore. Ya, sama-sama. Bye, sore.